Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Putri Rayhan Kaucil. Saya mahasiswi Prodi Agroteknologi semester 4. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah perkebunan unggulan lokal. Nah, yang akan dibahas di video ini adalah bagaimana hama dan penyakit pada tanaman pala. Nah, isi videonya sendiri akan membahas apa saja jenis hama dan penyakitnya, gejala, serta bagaimana cara kita untuk mengendalikan penyakit dan hama tersebut. Ingin tahu bagaimana? Langsung saja. Hama penting yang sering menyerang tanaman pala diantaranya adalah yang pertama penggerek batang atau yang disebabkan oleh Batocera spp. Serangan hama penggerek batang menimbulkan gejala terdapat gerekan pada batang dengan diameter setengah sampai 2 cm. Dan dalam lubang gerekan tadi terdapat serbuk kayu. Akibat serangan hama ini dalam waktu yang lama dapat mematikan tanaman. Pengendalian hama penggerek batang dapat dilakukan dengan cara menutup lubang gerekan dengan kayu, menginjeksi racun sehingga sistemik ke dalam batang, membuat lekukan pada lubang gerekan, dan membunuh hamanya. Hama yang kedua adalah rayap. Serangan rayap banyak dijumpai pada kebun-kebun yang kurang bersih dari semak dan tunggul-tunggul pohon. Rayap biasanya menyerang bagian bawah tanaman, dimulai dari akar dan pangkal batang hingga bagian dalam batang, sehingga seluruh bagian batang terserang. Tanda khusus serangan rayap adalah terjadinya bercak hitam pada permukaan batang. Apabila bercak hitam dikupas, maka kelihatan sarang serta saluran yang dibuat oleh rayap di dalamnya. Akhirnya, batang tanaman yang terserang berat akan mati. Pengendalian rayap dapat dilakukan dengan cara menyemprot larutan insektisida 2 kali dalam setahun. Penyemprotan ditujukan pada tanah dan sekitar batang untuk mencegah naiknya rayap ke bagian batang sebelah atas. Hama selanjutnya adalah kumbang yang disebabkan oleh Areoseum foriculatus. Hama ini menyerang biji pala yang telah jatuh. Imago menggerek biji, kemudian meletakkan telur di dalamnya. Dalam biji tersebut, telur akan berkembang menjadi lundi yang dapat menggerek biji pala secara keseluruhan. Pengendalian hama kumbang dapat dilakukan dengan cara memetik buah pala yang terserang, kemudian buah atau biji pala tersebut dikeringkan. Penyakit utama yang sering merugikan tanaman pala diantaranya adalah yang pertama busuk buah kering. Penyebab penyakit busuk buah kering adalah cendawan atau jamur Shikmina myristicae Steinmann sumetriphae. Gejala serangan yang dapat diamati secara visual adalah pada buah yang terinfeksi, mula-mula terdapat bercak-bercak kecil bulat bergaris tengah kurang lebih 0,3 cm, berwarna coklat atau mengendap cekung. Bercak tersebut akan terus meluas mencapai kurang lebih 2,5 cm. Pada permukaan bercak, jamur akan membentuk massa berwarna hitam, kehijauan. Akhirnya, bercak akan mengering dan menjadi keras, sehingga buah pecah dan gugur. Bagaimana cara mengendalikannya? Pengendalian penyakit busuk buah kering dapat dilakukan dengan cara mengurangi kelembapan dengan mengadakan pembabatan gulma dan sanitasi kebun, membakar sisa-sisa tanaman yang sakit, dan menyemprotkan fungisida Ditame M45 konsentrasi 0,25%. Penyakit yang kedua adalah busuk buah basah. Penyebab penyakit busuk buah basah adalah cendawan atau jamur Colletotrichum gloeosporioides pens. Gejala serangan yang dapat diamati adalah paha pangkal buah yang terinfeksi terdapat bercak-bercak berwarna coklat. Perkembangan bercak cepat sekali sehingga dalam beberapa hari garis tengahnya mencapai 2,5 cm. Bagian dalam daging buah menjadi rusak, lunak, dan berair kebasah-basahan. Buah yang sakit menjadi mudah gugur dan berwarna coklat seperti habis direbus. Pengendalian penyakit busuk buah basah
dapat dilakukan dengan cara menjaga kebersihan atau sanitasi kebun, memangkas buah yang terserang berat, dan menyemprot tanaman dengan fungisida selama musim hujan, antara lain dengan ditanam M45 konsentrasi 0,2%. Penyakit yang ketiga adalah busuk buah dan gugur daun. Penyebab penyakit busuk buah dan gugur daun adalah cendawan Phytophthora palmivora beetle. Gejala serangan penyakit ini adalah terdapat bercak-bercak kecil berwarna kehitaman pada buah yang masih muda. Bercak tersebut terus-menerus meluas sehingga akhirnya buah menjadi pecah dan fuli berwarna putih tampak dari luar, hingga akhirnya buah busuk. Serangan pada buah pala yang masak menyebabkan kulit buah bercak-bercak berwarna kuning sampai coklat tua kehitaman. Daun dan pangkal daun yang terinfeksi menjadi berwarna coklat tua kehitaman, daun rontok, dan akhirnya pohon menjadi gundul. Pengendalian penyakit busuk buah dan gugur daun dapat dilakukan dengan cara mengatur jarak tanam yang lebar atau jarang, pemangkasan bagian tanaman yang sakit, dan sanitasi kebun. Penyakit yang keempat adalah terbelah putih. Penyebab penyakit terbelah putih adalah cendawan atau jamur Coryneum sp. Gejala serangannya adalah terdapat bercak-bercak kecil berwarna ungu kecoklatan pada bagian luar daging buah yang berumur antara 5-8 bulan. Bercak tersebut bertambah besar dan berubah menjadi hitam. Daging buah yang terinfeksi menjadi hitam. Daging buah yang terinfeksi menjadi terbelah dan kemudian buah akan jatuh sebelum tua. Pengendalian penyakit terbelah putih dapat dilakukan dengan cara pembuatan saluran pembuangan air atau drainase yang baik, pengasapan belerang di bawah pohon dengan dosis 100 gram belerang per pohon, serta membuang buah-buah yang terserang dan penyemprotan fungisida. Penyakit yang kelima adalah pecah buah mentah. Penyakit pecah buah mentah disebut penyakit fisiologis yang disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya umur pohon yang telah tua, penyerbukan dan pembuahan yang menyimpang, sifat-sifat keturunan, jarak tanam yang rapat, dan kondisi kebun yang tidak terpelihara. Serangan penyakit fisiologis biasanya terjadi pada buah yang berumur 4-6 bulan. Gejala serangan yang dapat diamati adalah buah pecah, sehingga biji dan foli yang masih berwarna putih kemerahan sampai merah muda terlihat dari luar. Pengendalian penyakit fisiologis dapat dilakukan dengan cara memelihara tanaman secara intensif, terutama pemupukan dan sanitasi kebun. Demikian video dari saya. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga dapat bermanfaat. Mohon maaf jika video ini masih terdapat banyak sekali kekurangan dan kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.